Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini kita akan ngambil GR Yaris di Garden Speed untuk beberapa alasan. Yang pertama, wah, plat nomornya udah selesai. Nanti kita akan review plat nomornya apa yang saya pilih buat GR Yaris. Kalau teman-teman nebak, oh pasti tinggi badan, nggak jadi. Yang tinggi badan nggak jadi. Jadi diganti satu nomor baru yang menurut saya spesial buat mobil ini. Dan alasan kedua adalah untuk melihat hasil dynonya. Jadi selama liburan kemarin tuh Yaris saya tinggal di Garden Speed buat di dyno sama Takwa. Dan Takwa kemarin nelpon saya dan dia bilang bahwa ada fenomena-fenomena yang unik yang terjadi di GR Yaris tapi tidak terjadi di mobil lain. Nah, makanya saya mau lihat hasil dynonya seperti apa sambil dengerin Takwa pengalamannya ngedyno dan meriset GR Yaris ini. Dan sekarang kita naik mobil ini, menaik GR juga. Tuh ada GR, tapi bukan GR Yaris, Toyota Race GR Sport. Mobil barunya Revi. Udah berapa kilo, Rev? 880-an. 584. Oh, jarang dipakai. Jarang jalan. Oh. Memang nggak jalan-jalan sih. Gimana, puas? Sangat puas. Ya, paling cuma ini doang nih, iseng nih. Apaan? Pasang-pasang modifan. Oh, udah dimodif. Ya, dikasih karbon. Terus ini piano black. Kasih piano black. Di Terus armrestnya ada itu. Ada Karbon juga. Sama di depan itu ada grill karbon, sama ada grillnya grill karbon juga. Grill karbon. Sama di ductile itu, nggak tahu kita sebutnya ductile apa. Karbon spoiler. juga. Karbon juga. Gila, udah dimodifikasi aja nih mobil. Iya, Astaga, udah lebih keren dari mobil saya nih yang ini nih. Velgnya belum. Oh, velgnya belum yang ini ya. Mau gua kasih velg gratis? Mau dong. Oh, mau ya? Mau dong. Oke ya, nanti ya. Nanti kita cari waktu ya. Siap. Oke, ya udah sekarang kita langsung ke Garden Speed buat ngelihat hasil dyno dan pasang plat nomor. Apa kira-kira plat nomornya? Let's go. Macet. Oke, kita udah sampai. Kita langsung temuin Takwa. Oke, kita udah sampai di Garden Speed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia Takwa. Halo, Wak. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Happy New Gue Year. bawain plat nomor. Wah. Plat nomornya berapa nanti? Kita taruh sini dulu. Oke. Yes. Sekarang gua mau, kan ini sudah seminggu nih ditinggal nih. Ya. Udah lo apain aja nih mobil? 80% di atas dyno sih, Fit. 80% di atas dyno. 80% di atas dyno, 20% ngelihat rasanya di jalan gimana. Nah, dynonya kan banyak yang nanya tuh kemarin, kok dynonya two wheel, terus ada four wheel juga. Emang bisa mobil four wheel di dyno two wheel? Oke. Memang tidak semua yang four wheel bisa dibuat two wheel. Tapi kebetulan kita dari bulan April kemarin kita udah ada manual booknya. GR Yaris? Iya, GR Oh ya, Yaris. by the way, Takwa ini juga pesen GR Yaris tadinya. Cuman nggak hoki, nggak dapet. Jadi dia udah pelajarin dari beberapa bulan lalu ya? Dari bulan April ya. Oke, jadi setelah dilihat, dipelajari, dia emang sepertinya sistem four wheel-nya agak berbeda dari yang mobil lain pada umumnya. Bedanya gimana? Menurut, kalau lihat manualnya sih, dia punya beberapa opsi. Contoh gampang, dia four wheel, bisa kita dyno di two wheel, tanpa harus ngelepas benda mekanikal seperti kopelnya gitu, kita nggak perlu lepas. Jadi secara elektronik dia bisa full Yes. front wheel depan, Yes. bisa juga full front wheel rear wheel. Belakang kita belum coba, tapi yang pasti kita bisa full depan hanya dengan ngakalin dari elektronik. Oke. Setelah Tanpa itu- motong kabel segala macam. tanpa. Habis itu kita coba di four wheel. Kita coba di four wheel-nya pun kita lihat pada saat roller depan dan belakang kita link, Ya. terus roller depan dan belakang kita unlink, kita buka, jadi dia berjalan berdasarkan beban di transfer case. Nah, 3 data itu sih menarik sih. Nah itu dia tuh, makanya kenapa gue kesini, karena lu bilang kan unik katanya datanya kan. Iya. Uniknya tuh kayak gimana? Pertama HP-nya dulu deh. Oke. HP maksimalnya sesuai spesifikasi pabrik. Ya, jadi kalau pabrik brosur dia selalu klaim kan memang di
engine. Iya. Dalam arti dia di bench dyno. Nah, kalau kita semuanya di hub sama di roda. Oke. Nah, itu terbaca tentu lebih kecil daripada brosol. Jadi range-nya ini antara 210 sampai 220 aja. Kita sekitar 220 artinya ya. Ya, maksimum Iya. di sekitar Di itu. roda. Artinya Di dengan roda. loss kira-kira 40 HP-an itu di 260-an juga ya. Betul. Oke. Nah, yang uniknya tuh apa? Nah, yang uniknya itu adalah jadi Yaris ini kan ada 3 section exhaust nih. Exhaust ya. Ya. Waktu yang kemarin gue bawa ke sini tuh bukan exhaust standar tuh, itu udah exhaust modifikasi tuh. Yes. Oke. Makanya sebelum dinaikin, kemarin lo bilang udah ganti nih. Oh iya udah ganti nih. Iya. Coba jalan dulu kayak gini rasanya kan. Oke. Terus kita pelajarin ada 3 section exhaust. Terus kita dyno, kita lihat di dyno two wheel, kita lihat di dyno four wheel link, terus kita unlink, kita lihat copot exhaustnya, Pasang yang standar. pasang yang standar, terus kita lihat. Oke. Oke, sebelum ngebahas ke situ, kita kebetulan kan biasa bekerja dengan four wheel juga. Iya. Merek A, merek B, merek C. Kita tahulah kalau ganti exhaust naiknya berapa. Begitu kita copot, kita pasang exhaust OEM, stok, blue. Begitu kita dyno, Turun. kita panggil sampai, kita ditemani satu mekanik. Loh, ini salah baca nggak nih? Kenapa? Panggil mekanik lagi, coba. Turunnya pastiin dulu. kebanyakan? Colokin data log, lihat temperaturnya dulu. Temperatur pastiin semua sama, pelan lagi. Loh, kok begini? Itu pertama di dyno two wheel. Oke. Kita coba di four wheel. Coba, di four wheel mungkin berbicara lain kali. Kita lihat di four wheel, enggak sama juga, begini juga. Kesimpulannya, Apa hasilnya? kesimpulannya kalau di mobil four wheel yang lain, kita ganti exhaust, langsung ketahuan tuh naiknya sekian. Di sini tidak. Tidak tuh maksudnya sama aja. Sayangnya ada area curve yang sama aja, ada area curve yang lebih kecil dari Hah? standar. Lebih Yes. kecil. Yes. Jadi tenaga puncaknya sama. Mirip sekali. Tenaga puncaknya mirip, Mirip. tapi ada area yang knalpot standar justru lebih tinggi Yes. tenaganya. Yes. Lah, kalau gitu mendingan pakai knalpot standar dong. Iya, sayangnya untuk spek mesin seperti ini kayaknya begitu. Makanya begitu kita lihat kemarin ketemu datanya seperti itu, makin penasaran deh. Oh, udah diganti. Udah, ya pilih yang lebih baik lah. Jadi sekarang yang bolongan 2 lagi standar. Iya. Oh. Waduh. Mahal lagi tuh. Jadi emang Tapi masa nggak ada area di mana knalpot yang modifikasi itu lebih tinggi tenaganya? kita dyno kan nggak bisa ganti-ganti angkanya, Fit. As is aja udah, tinggal gas, kita pastiin temperaturnya sama, humidity-nya sama, temperatur intake sama, gas. Nah, Udah, begitu area aja. yang knalpot standar itu lebih tingginya berapa HP di area itu? Di dyno kita itu agak lumayan sih, belas-belasan masalahnya. Belasan HP Yes. bedanya. Lebih tinggi yang standar. Yes. Itu di rentang RPM berapa tuh? Sayangnya di rentang yang kita sering pakai, nggak usahnya Tengah. nanti aja belakangan, tapi yang jelas di area yang kita sering pakai. Tengah artinya. Kira-kira. Waduh. Ya udah bagus deh, udah balik ke standar lagi. Yes. Cuman emang yang modifikasi tuh keren karena 4. Yes. Sama bunyinya sedikit lebih keras, Ya. tapi sedikit lebih kerasnya. Ya. Tapi ya udah, yang penting kan performa kan. Terus keunikan apa lagi di mobil ini? Terus yang umum terjadi di mobil ini tentu kita nggak mau yang hardcore kan. Iya. Kita nggak ganti piston, kita nggak ganti camshaft, turbo aja masih di opsi kesekian. Kita tes di air intake. Air intake. Kita buka aja biar kelihatan air Boleh. intake-nya. Oke, ini yang namanya air intake. Jadi air intake itu dia ngambil udara dari depan buat dimasukin ke throttle body, terus udaranya masuk ke mesin. Nah, di sini ada yang namanya filter udara untuk menyaring kotoran-kotoran. Oke, Nah, intake. secara umum ini ada beberapa section nih. Oke. Yang ada yang daerah depan nih, dia masuk ke grill depan, terus airbox-nya ada filternya, kemudian di bawah juga ada klep-nya lagi sendiri. Ini antik nih emang di mobil, berbeda. Ada Mobil klep, lain nggak kayak gitu? mirip, tapi yang area klep di bawahnya tidak, lain. Klep buat apa? Ya, Electronic control klepnya. iya, ini kan paling nggak, kita kan mesti optimis thinking kan. Oke. Mobil ini kan yang bikin kan ratusan engineer. Iya.
mungkin juga puluhan cum laude yang mikir. Jadi kita nggak bisa bilang, wah ganti ini kita pasti lebih baik, ganti lebih baik. Nggak bisa, kita mesti pakai data sih. Oke, datanya? Datanya kita coba nih satu-satu. Kita buka ini, kita buka itu, kita batasin sana, kita buka ini. Yang pasti, sabar deh sama hasilnya. Tunggu dulu nih, tunggu dulu. Karena ini kombinasi salah satu yang terbaik. Kalau mau... Jadi yang terbaik justru yang standar? Kita belum sampai di titik situ. Tapi modifikasi yang umum yang bisa dilakukan, kita buka-buka segala macam, itu tidak memberi hasil lebih baik dengan posisi ini. Buka filternya, kalau buka filternya selisih berapa? Turun sekitar... Turun? Nggak mungkin lah. Ada area yang naik, ada area yang turun. Sayangnya yang naiknya sama yang turunnya lebih banyak turunnya persentasenya. Di jadi ada rentang RPM yang dia lebih naik, tinggi, ya, tapi sedikit dibandingin di rentang... Turun yang lebih banyak. Kalau air filter dibuka? Ya. Nah, kalau mobil lain tuh biasanya air filter dibuka naik pasti? 80% naik overall. Overall naik? Iya. Ini malah ada penurunan? Iya. Berapa HP bedanya yang turun itu? Yang turun itu sekitar 7-8. 7-8 HP ngelepas filter yang mestinya secara logika itu memperlancar udara, malah turun 8 HP di rentang RPM tertentu. Iya. Di area raya naik, tapi naiknya juga cuma 3-4 HP. Jadi malah yang paling bagus ya udah pasang filter standarnya lagi. Saat ini begitu. Saat ini begitu sampai kita ketemu cara yang betul dan dyno proven. Nggak bisa cara lain. Kenapa menurut lo mobilnya seperti ini? Karena mobil seperti ini kan biasanya sebut aja kayak Impreza, Evo. Itu memang mobil yang sport kan. Tapi kan dia dengan mudah dicun. Gitu kan. Betul. Ini kenapa standarnya segitu bagusnya? Kalau ngelihat bagaimana GR Yaris ini muncul, sebenarnya kan cukup mengejutkan kan. Kita nggak pernah dengar Toyota seperti tidur nyenyak dari motorsport, mendadak ya mau ikut WRC dengan homologate mobil 25.000 mobil, ini mobilnya. Jadi mungkin tidurnya itu ya di-develop dengan serius ya, kira-kira begitu. Jadi sih. Bukan cuma dikasih mesin 1600 WRC biar buat homologasi aja, tapi ini mobil spek standarnya diseriusin bener. Iya, pasti kalau itu. Artinya kalau kita mau modifikasi, nggak bisa sembarangan. Nggak bisa, bahkan sampai... Nggak semudah mobil-mobil turbo lainnya. Tidak semudah. Karena problemnya begini kalau modifikasi. Kebanyakan orang modifikasi kan begini. Oke, ganti komponen A, B, dan C sekaligus. Oke. Habis itu di dyno. Powernya naik, ya betul. Tapi kan apa ya komponen A sudah pernah dikomparasi dengan A, B, C, D. Iya. Komponen B apa pernah dikomparasi? Komponen C pernah dikomparasi. Terus apakah pernah dites satu-satu? Ini kan kerjaannya. Gua kan dapat order dari lo untuk cari maksimum ya. Cari satu-satu sampai teliti. Terus namanya dyno kan mobil di run kan? Iya. Kan artinya kalau di awal run mungkin masih dingin, lama-lama panas. Pengaruh suhu ke mesin ini gimana? Itu yang menyebabkan kita ngerun, kita eliminir 4-5 pertama. 4-5 pertama eliminir sampai dia konstan, temperatur oli mesin, oli gearbox, oli gardan, baru diambil datanya. Intake air temp, semua sejajar, baru kita ambil datanya valid. Karena kenapa? Kalau kita diemin aja nunggu dingin terus kita tarik, pasti naik HP-nya. Tapi begitu panas, dia pasti turun. Iya, nah itu yang agak tricky terkait konsistensi. Jadi maksudnya? Jadi banyak mobil di dyno nih, power naik. Tapi ditarik terus, nanti ada titik dia turun horsepower ya. Ini juga? Yes. Ini juga, turun. Nah, pada saat dia turun, itu tugasnya kita cari tahu. Ini koreksi dari mana nih yang menyebabkan dia powernya turun. Nah, kemarin kita cari tahu nih, sedikit-sedikit mulai ada bayangan. Tapi harus dilanjutin lah. Soalnya saya minta ke Takwa ini, jadi saya pengen mobilnya ini ditingkatin tenaganya, tapi tanpa potong kabel, tanpa mengubah, tanpa merusak yang standarnya lah, dan harus bisa dibalikin lagi semua ke standar dan tetap awet mesinnya. Ya. Jadi apa proyek yang harus kita lakukan nih, Wak? Proyek yang harus dilakukan sekarang kita udah kebayang nih dari 2 atau 3 komponen yang kemarin kita coba, kita harus bikin dulu fit komponennya. Bikin? Iya. Kita harus bikin, terus abis itu naikin dyno,
di two wheel dan four wheel. Kita lihat data berbicara gimana. Habis itu baru oke nih ketahuan nih kita mesti giniin untuk mobil ini. Ada kemarin yang nawarin exhaust system juga. Iya. Artinya sebelum kita beli exhaust system harus dites dulu. Iya. Karena nggak semua exhaust system yang racing ternyata bisa meningkatkan tenaga mesin ini kan? Bisa meningkatkan tenaga, tapi ada tapinya nih. Kita ke ini sebentar ya. Nah. Ini mobil drag race Robert Paul nih. Di situ David biar gampang nulisnya tangan kanan soalnya. Keren Wak ininya Wak. Apanya? Bannernya hat-trick 2018, 2019, 2021 nih. Saya nggak bisa hat-trick juara nasional pakai jas kalau bukan karena Nggak, kita bagian ganti oli aja, yang nyupir yang bagus. Oke. Kita lihat ya secara sederhana begini. Ini adalah RPM. Ini adalah horsepower. Tulisan masih jelek aja Wak ya? Iya. Kayak dokter. Bawaan orok nih tulisannya. Oke. Di sini saya buletin nih, David ya. 100%. Iya. Jadi secara umum grafik dyno kan begini. Iya. Kalau torsi begini. Ini ada RPM, ini adalah horsepower. Iya. Balik ke dasar ya, kita adalah menghitung torsi untuk melihat horsepower kan. Betul, betul. Nah, kalau kita lihat seperti ini, dan ini kita lihat di mana-mana. Produk A, produk B, produk C, dyno proven. Iya. Naik dia powernya, betul. Tapi di throttle 100%. Iya. Oh, gaspol gitu ya. Di dyno itu kan gaspol. Iya. Nah, sekarang yang kita lihat adalah kalau di 100%, dia naiknya bisa begini. Nah, kalau diganti sesuatu komponen gitu iya, ya. dia naiknya di sini. Oke. 100%. Pertanyaan berikutnya, dari pengalaman data log nih, kita balap, lo balap nih Sentul, 99, sekian persen, 100% throttle. Iya pasti. Pasti kan? Rally juga sama. Drag race apalagi, cuman ngangetinnya aja yang nggak digas. Iya. Semuanya 100%. Jadi di motorsport pemakaian throttle itu 98 sampai 100%. Iya. Tapi di harian Jarang kita gaspol. terbalik. Iya. Mungkin hanya 0 sampai 40%. Oke. Nah, grafik yang digas 100% seperti ini, apakah ini mewakili pada saat throttle 60%? Nggak tahu. Sayangnya tidak. Nah itu dites juga di dyno dengan throttle 60% gitu? Yes, itu yang bikin lama. Oh. Nah terus yang didapatkan apa hasilnya dari GR Yaris? Nah, di mobil secara umum, kenaikan di sini akan itu, berpengaruh kenaikan di sini juga? Iya, kalau 60% terus powernya seperti apa sih gitu. Tadi begini ya. Ini penghapusnya harus begini nih, yang manjur nih. Bengkel udah gede, penghapus masih pakai singlet lagi. Oh, kain kancut. Nah, kalau tadi seperti 100%, kita lihat, kita anggap nih 60%. Oke. Apakah 60% itu naiknya jadi akan naik seperti tadi juga? Hah? Sayangnya, sebagian besar tidak. Oh. Bisa dia sama, mendekat, atau malah bisa ruginya lebih banyak. Pas 60%. Yes. Padahal ini yang sering kita pakai untuk harian. Nah, kita akan tes setiap produk yang mau nempel di GR Yaris ini punya lo, Fit. Kita akan tes di yang throttle 40, sampai 50, 60, 100. 70, 80. 100 tentu sampai 100. Nah, nanti kita lihat 100% throttle yang kenaikan terbanyak dan kenaikan di 60%, 50%-nya yang paling optimum itu yang kita pilih. Beda konsep. Kalau kita balapan drag race misalnya, nggak peduli lah sama yang sini. Pokoknya pol aja dong, maksimum power. Oke, balik lagi ke Yaris. Yes. Jadi kesimpulannya gimana setelah lo Oke. Kesimpulannya dari 3 section exhaust, kita mesti develop 3 section itu. Oke. Diameter segala macam. Dari situ aja, Ref. Dari situ aja, Ref, biar bisa kelihatan. Oke. Nah, gimana kesimpulannya, Pak? Kesimpulannya dari 3 section exhaust di GR Yaris ini, kita mesti develop masing-masing. Masing-masing. Jadi Iya. nggak bisa yang beli satu paket gitu. Nggak bisa. Bisa kalau target kita cuma 100% throttle, tapi Iya. sayangnya kan ini project yang berbeda. Iya. Gitu loh. Nah, terus begitu juga dengan filter udara, airbox. Ini mesti apain? Kita mesti bikin, kita mesti coba. Iya. Nanti data akan berbicara bagaimana seperti itu. Bentar.
Om Mobi nelpon. Halo? Di mana? Di Garden Speed, Om. Sama. Loh, ngapain kesini? Enggak, jalan-jalan aja. Mau ngobrol sama Om Takwa. Pas banget sih dia. Ya udah bentar, dibukain pintu. Wah, ada Om Mobi datang. Oh ya oke, buka dulu deh Sami. Bentar ya. Heran. Bisa pas aja sih datangnya. Ya udah, Ref, ganti pakai gun mic aja ya. Biar kita bertiga bisa ini. Ngerepotin aja nih Om Mobi. Oke, kita udah bukain pintu buat Om Mobi. Jadi sekarang pakai gun mic nih. Sorry kalau suaranya agak nggak jelas, semua karena Om Mobi. Oke, Wak, balik lagi ke kesimpulannya. Satu, mobil ini pintar artinya. Iya. Pintar Dan tuh optimum. Dan cukup optimum. Pintar dan cukup optimum dalam keadaan standar. Yes. Terus apa lagi? Kesimpulan tadi lu sempat nyebut exhaust 3 bagian. Yes, nah. Jadi kalau tadi kita lihat dari grafik dyno tadi secara sekilas, poin pentingnya adalah kalau kita mau nge-develop mobil, kita tujuannya nyari apa dulu? Kalau kita hanya tujuannya nyari dyno graph, di mana dyno graph itu pasti kecenderungannya adalah gas 100%, ya udah kita cari di gas 100% throttle, power tertinggi, di throttle 30%, 40%, 60%, 70% kita abaikan. Tapi kan kita nggak mau kayak gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi akhirnya ya memang kita jadi yang part throttle itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy New Year. Happy New Year. Bisa pas banget sih datangnya. Jadi gimana? Udah eksperimennya udah? Oke, jadi ceritanya dia mau konsultasi Jimny nih, sebenarnya dia bawa Jimny di depan. Ya. Jimny turbo-turboan itu. Ini turbo asli, bukan Oke. dari pabrik. Pas banget. Saya lagi nge-review GR Yaris. Abis di dyno, punya dia belum di dyno. Nggak perlu ngapain? Lah, ngapain? Lihat aja hasil yang ini. Ya udah, jangan dikasih tahu, Wak. Nanti di email aja. PDF. BBM ya? Hah? BBM aja. Oke. Ada topinnya kan? Exhaust gimana tadi? Iya. Jadi exhaust itu Nguping lagi. exhaust itu kita develop tujuannya karena ini pasti kan tidak untuk sirkuit. Oke. Jadi pasti pemakaian untuk harian. Jadi harian itu pasti throttle yang dipakai antara 5 sampai 60%. Kita akan fokus di situ tanpa kehilangan banyak kayak 100%-nya. Tapi kalau sama exhaust yang modifikasi kemarin, untuk 100% pun masih mendingan yang standar. Yes. Untuk harian pun masih mending yang standar. Bentar, exhaust yang dipasang emang kenapa? Kenapa exhaust yang dipasang? Jadi Yang 80 juta itu? Enggak, 80 juta tuh udah sama ini. Ya sebagian besar pasti harganya exhaust manifold. Enggak sebagian besar ini juga. Kenapa? Enggak, Iya. jadi exhaustnya oke. Hah? Exhaustnya oke, dan Hah? kita akan develop untuk yang lebih oke lagi. Enggak, oke, tapi oke-nya kayak gimana? Se-oke apa? Berapa horsepower kenaikannya? mau diulas. Ya udah kasih tahu aja. Jadi kita nggak develop mobil tuh banyak macam-macam, Ya. four wheel merek A, B, C, A, B, C, D gitu. Nah untuk yang ini pada saat datang kan udah ganti exhaust. Ya, gue sombong banget. Keren. Knalpotnya 4 gitu. Udah ganti, terus kita ambil data di dyno two wheel, four wheel, semua segala macam. Terus tiba saatnya kita pasti harus basic ke standar dulu kan. Kita pasangin exhaust full standar. Oh, distandarin dulu. Standarin. Begitu kita ngedyno 2 kali, 3 kali, 4 kali. Berapa horsepower? Pekerjaan berikutnya kita adalah pekerjaan gue dalam mobil nih panggil mekanik. Ya. Sini dulu. Coba lihat, bener nggak tuh ngebacanya segitu? Ya. Karena kenapa? Karena exhaust yang sebelumnya yang aftermarket itu powernya tidak lebih tinggi dari yang standar. Ya nggak apa-apa, tinggal balik standar. 80 juta. Enggak, 80 juta kan mau dikit juga. Berapa dikit ya? Ya, anyway, kita atas nama science di sini karena udah ada datanya, jadi kita balikin exhaustnya ke standar. Oke. Tapi at least kita berani salah. Kalau nggak beli kita nggak tahu. Oh iya datanya. ya. Terima kasih Bung Fitra udah mengorbankan diri. Tapi suaranya lebih merdu, bentuknya lebih keren. Yang bikin Sama- suara. sama power maksimumnya sebenarnya sama standar. Power maksimumnya. Power Oke, maksimumnya yang beda apa? di tengahnya. Oh, kurvanya Iya. beda. Berapa HP lossnya? Yang aftermarket selisihnya lebih kecil di tengah sekitar sekian belas lah.
Di RPM berapa itu turun? Sayangnya itu di RPM yang kita pakai hari yang nggak lebih dari 5.000. Oh 2.000, 3.000-an Iya, gitu. pokoknya nggak lebih 5.000 lossnya di situ. Jadi ya Tapi berarti torsinya lebih tinggi ya? nggak mungkin karena HP datang dari perhitungan torsi kali RPM bagi 5252. Oh iya, Iya. maksimal. Masih ingat nggak? Kita Apa? pernah coba narik di tol. Iya, menang. Sama, Menang. sama, Menang ah. sama. Menang. Yang mana? Yang Putih lawan merah. Oh, oke. Sama. Itu dengan knalpot yang ternyata lebih kecil. Artinya kalau sekarang Karena dia gasnya 100%, sama-sama 100%. Hei, mana sih? Yaudah, oke. Dari diam dulu. Oke, jadi exhaust nanti kita rancang ya. ya. Exhaust kita rancang, terus air intake nih. Nah, itu kita akan rancang. Nggak bisa. Jadi kalau lepas filter om, Oh, bagi jadi kencang. turun tenaganya. Turun. turun juga. Kok bisa ya? Iya, tadi Fitra juga nanya, kok bisa? Ya, kita juga bisa bilang kita nggak dyno di two wheel, di four wheel, kan angkanya nggak bisa kita ketik-ketik. Iya. Gas aja udah lihat SIS gimana. Gila. Enggak, berarti ini udah didesain Optimum. dengan air filternya optimum sekali. Kok bisa Iya. turun ya? Padahal lebih lega napasnya gitu loh. Iya. Sebenarnya turun itu dalam arti gini, ada area tertentu yang naik 3 sampai 4 HP, tapi ada area lain yang turun itu bisa sampai 9 HP. Jauh. Jadi kalau dihitung itu lebih banyak turunnya daripada naiknya. Oke. Jadi Oke. makanya balik lagi yang menantang itu adalah kita harus develop di mana mobil ada gaining, ada kenaikan, nggak melulu di dyno yang 100% throttle. Iya. Oke, terus kesimpulan berikutnya. Nggak, tapi gini deh, pertanyaan ya. Biasanya kalau ada perubahan di exhaust, manifold, gitu, header, gitu-gitu deh ya, sama filter jadi open air filter gitu misalnya, itu harusnya dibarengin sama tuning ulang ininya nggak sih, fuel systemnya nggak sih? Nah, bisa iya dan tidak jawabnya. Itu makanya kita pada saat ngedyno kemarin data temperatur kita cek, kemudian campuran bahan bakarnya kita cek. Kenapa? Pada saat kita before dan after ada pergeseran nggak dari dua komponen itu setidaknya? Ya. Kalau tidak ada pergeseran, berarti dia acceptable. Ya. Kalau ada pergeseran, berarti kita harus tune. Oh. Nah, ini acceptable semua nih. Jadi semuanya. Oke. Terus habis itu, menarik nih, Atik. sistem four wheel drive-nya ternyata bisa di override secara elektronik ya. Yes. Oh iya? Iya. Bisa 100% depan. Udah 100% depan hanya dengan dari elektronik manipulasi. Oh berarti nanti kita bisa bikin eco mode depan doang. Ya, bisa. Kalau kita cuman ya lampunya hidup. Kalau gitu, misalnya lo tune nih, Om, Ya. bisa buat drag race, launch-nya pakai four wheel drive. Yes. 1, 2, begitu gigi 3, gue matiin four wheel drive-nya. Jadi front wheel drive. Bisa. bisa. Waduh, bikin Asik sebel. dong. Yes. Loss power-nya lebih sedikit dong. Yes. Oke, kalau gitu data awal udah diambil semua. Jangan dikasih tahu. Oke. Minta Mahal ini Nggak, riset. nanti BBM, nanti BBM. BBM. Oke. Dan nextnya kita targetnya sih pengen di engine itu bisa 300 HP. Cukup lah 300 HP buat saya. Mau diapain sih dapetnya? Tapi tanpa merusak komponen asli, tanpa memotong-motong kabel, membobok-bobok bodi, tanpa menyiksa mesin berlebihan, dan semuanya bisa dibalikin ke Standar. Betul. Oh, mau dinaikin busnya. Iya, oke kita kan? pasti ujungnya ke situ kalau kita bisa kontrol temperaturnya. Hmm. Udaranya. Jadi sifatnya udara gitu kan, begitu Iya. dia dikompres temperatur Temperatur naik. Begitu kita pressure-nya kita tambahin, Iya, pasti naik. temperaturnya Ya. kan naik lagi kan. Nah, kita Betul. bisa tahan temperaturnya ini enggak. Jadi masih panjang emang perjalanan. spek standar mesinnya 300 HP aman. Iya, aman. Aman banget, dia Aman. kuat banget. Kuat. Oke. Gila mesin kecil. Wah, Iya. thank you very much. Sama-sama. Udah di riset mobilnya. Sama-sama. Pokoknya apa yang dipasang, tolong pasang ke Yaris putih. Tolong Ya. apa yang dipasang di sini dirahasiakan ke Enggak, dia. tolong langsung dipasang juga. Kalau dia Yaris mau pasang putih. sendiri bebas. Enggak, terserah. tolong pasangin, nah, sama plak. Tapi busnya lebihin 0,1 bar. Nggak bisa. Udah ada member VIP Garden Speed belum? Ini lagi. Lihat tuh. Tuh, member Itu mah curang. Ya udah, pokoknya direncanakan dalam 2-3 bulan ke depan kita udah menemukan modifikasi apa yang tepat, karena ternyata
GR Yaris ini tidak bisa sembarangan pakai logika kita ke mobil Ya. lain tuh nggak bisa ya. Betul. Nggak Oke. bisa memang. Nah, gini, ini GR Yaris itu paling keren dengan plat nomor yang sesuai sama Apa mobilnya. sih? Apa sih? Ya kan? Boost, Buset. boost, B800 ST. boost, Oke, kenapa pilih boost? boost karena itu identik dengan turbo. Kami suka turbo, Oke. ini Itu berturbo. plat nomor mau ditaruh di mobil mana, taruh di race-nya Revi juga bisa. Ya, Boost. tapi the mother of boost Udah. ada ini. GTR R35 boostnya lebih gede. Yang dijual lokal di Indonesia. banyak. Apa? Yang dijual lokal di Indonesia? Hino, Agak lah kecil busnya. Scania, Kecil busnya. gede. Enggak, busnya kecil. Itu bisa ditaruh di Scania juga bisa. Tapi boost, ya kan? Lihat, boost. Oke, tapi itu nggak The ada. soul of turbo. Itu common, plat nomor itu bisa dipakai di semua mobil turbo. Tapi sekarang kita pasang dulu plat nomor Yaris merah. Udah jadi ya? Udah jadi juga ya? Oke, kita cut dulu, nanti langsung lihat pas udah Kita dipasang. lihat. Oke, udah dipasang. Ini adalah plat nomor sementaranya. Ini udah pasti kita buang. Dan inilah plat nomor baru GR Yaris merah. Dar. B16 WRC. Keren kan? Lebih keren dari yang bus. Apa? Kerenan bus lah kemana-mana. Nih ya, pertama WRC. Ini bukan mobil WRC, ini mobil homologasi. Loh, memang ini nggak bilang ini mobil WRC. Apa? Jadi ini singkatan dari Oke apa? ya. Kepanjangan singkatan dari apa? Karena kita tinggal di Jakarta. Oke, B. Ya. Oke ya. Nggak ada meaning apa-apa gitu. 16 kalau ketemu B ini jadi kayak big kalau didempetin nih. Nggak big mobilnya. Oke. Bus juga kan di Nah, bus semuanya bisa diaplikasikan bignya mobil apa? turbo. WRC. Nah, maknanya sebenarnya adalah B mesin 1600, mesin 16 yang teknologinya teknologi WRC. Cocokologi. Ini nggak cocokologi, ini diminta kok, bukan cocokologi kecuali kalau ini mobil bekas. Iya, big atau 16.600 cc. Nah, Apalagi 1600. yang 16 nomor rumah gitu. Nomor balap saya di Sepang itu juga 16, tapi sebenarnya ini 16 lebih ke mesinnya. 16 WRC. Kalau mau di bore up, Apa? Ya, Ganti tapi pokoknya, 17. pokoknya standarnya Ganti 17 dan 17. nggak bisa di bore up mobilnya. iya nggak bisa, linernya nggak bisa. Linernya nggak bisa. Nah, jadi ini WRC tuh World Rally Championship. Ini Teknologi bukan- WRC. Baca nggak ada emblem di bawah? iya. Develop for FIA World Rally Championship. Jadi ini adalah mobil mesin 1600 yang di-develop dengan WRC. teknologi WRC. Oke, Kerenan bus kemana-mana. kerenan mana? Kerenan bus. B16 WRC Atau B800 B800 ST. Iya kan B800 ST Iya. kan? Atau B16 WRC lebih keren mana? Komentar di bawah. Nah, kalau bus itu bisa B-nya big bus atau big bus. Bisa. Bus. Bus itu bisa di semua mobil turbo manapun. Mobil turbo itu ada busnya. Ya, tapi di ultimate bus on a car itu mobil 1600 di dengan Yaris. teknologi WRC kayaknya cuma GR Yaris. Bus. Big Bus. B16 WRC. Oke, Bus. jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri. Motomobi ya jadi diitin juga deh gara-gara Bisa. Garden Speed jangan lupa. Dan Omobi dan channel Omobi juga. Follow Instagram kami @fitra.eri, @motomobitv Jangan jongkok kelamaan. dan @Garden Speed. Garden Speed ada dua, Garden Speed Official dan Garden Speed Motorsport. Kenapa Terima ada kasih dua ya? banyak Anda sudah menyaksikan. Kita akan membawa B16 WRC ini. Bus. Bye bye. Terima kasih telah menonton. Kenapa ada dua ya IG-nya Garden Speed?